Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wabarakatuh. Selamat siang buat anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran daring, yaitu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, di mana yang kita akan bahas pada daring kali ini adalah tentang membuat desain atau prototipe dan kemasan produk. Materi ini seminggu yang lalu sudah saya sampaikan ya. Oleh karena itu sekarang akan saya berikan penjelasan apa sih membuat desain atau prototipe kemasan produk itu. Mari kita ikuti daring pembelajaran kali ini. Mengingat waktunya cukup singkat, tolong betul-betul diperhatikan ya, sehingga anak-anak sekalian nanti tidak sampai rugi ya. Lanjut. Kemudian pengertian kemasan ya. Di sini yang dimaksud kemasan itu adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk struktur material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk bisa dipasarkan. Ya, penekanannya di situ. Kemasan ini digunakan untuk membungkus sekaligus untuk melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan dan mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk di pasar. Ini pengertian yang pertama, yaitu menurut Klimjuk dari Krasovic 2006 ya. Kemudian ada lagi satu pengertian menurut Kotler dan Killer pada tahun 2009. Yang dimaksud pengemasan di sini adalah kegiatan merancang atau memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau pembungkus untuk produk. Biasanya fungsi utama dari kemasan ini adalah untuk menjaga produk. Namun sekarang kemasan ini menjadi faktor yang cukup penting, yaitu sebagai alat pemasaran. Ini kita kutip dari Rangkuti 2010. Kita lanjut. Sekarang fungsi kemasan ya, secara umum fungsi kemasan di sini adalah untuk
fungsi protektif yang nomor 1, yaitu berkenaan dengan proteksi produk. Perbedaan iklim prasarana transportasi dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif ini, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak ataupun yang cacat. Ya, ini fungsi yang pertama, yaitu fungsi protektif. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi promosional. Peran kemasan di sini pada umumnya adalah dibatasi pada perlindungan produk. Namun kemasan ini sekarang juga digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan barang, ya, yaitu menyangkut promosi perusahaan, mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, baik ukuran maupun penampilannya. Kemudian yang berikutnya, fungsi kemasan menurut Kotler yaitu ada 4, ya. Yang pertama adalah self service. Kemasan semakin berfungsi lebih banyak lagi dalam proses penjualan, di mana kemasan ini harus menarik, menyebutkan ciri-ciri produk, meyakinkan konsumen, dan memberi kesan menyeluruh yang mendukung produk. Ya. Yang kedua, consumer affluence, yaitu konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan, dan prestis dari kemasan yang lebih baik. Yang ketiga, menurut Kotler adalah company and brand image. Ya, dengan ini maka perusahaan mengenal baik kekuatan yang digandung dari kemasan yang dirancang dengan cermat dalam mempercepat konsumen mengenali perusahaan atau merek produk. Ya, berikut yang terakhir adalah innovational opportunity, yaitu cara kemasan yang inovatif akan bermanfaat bagi konsumen dan juga memberi keuntungan bagi produsen. Kita lanjut. Beberapa fungsi dari kemasan, ya. Saya ulangi, beberapa fungsi dan beberapa fungsi lain dari sebuah kemasan. Yang pertama, kemasan ini bisa melindungi produk dalam pergerakan. Salah satu fungsi dasar kemasan ini adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, ya, mungkin busuk atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan, ya. Berikutnya, fungsi lain dari kemasan ini adalah memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk dan memperkuat citra produk tersebut. Kemudian fungsi yang ketiga, kombinasi dari keduanya, yaitu marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya. Ya, itu beberapa fungsi lain dari sebuah kemasan. Berikut kita lanjut. Tayangan yang terakhir pada kali ini hanya 5 slide dulu yang saya berikan.
kita lanjutkan yang 5 set lagi untuk minggu depan, yaitu tujuan kemasan. Apa tujuannya kemasan ini? Menurut Law and Timber 2007, kemasan dan pelabelan kemasan ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah physical production, yaitu melindungi objek dari suhu getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Yang kedua, burner protection, yaitu melindungi dari hambatan oksigen, uap, air, debu, dan sebagainya. Yang ketiga, containment of agglomeration, yaitu benda-benda kecil yang biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Yang keempat, information transmission, yaitu informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Tujuan yang kelima yaitu reducing theft. Kemasan yang tidak dapat ditutup atau tidak bisa ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, ini menunjukkan tanda-tanda pembukaan, ya. Ini sangat membantu dalam pencegahan pencurian, ya. Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian, ya. Tujuan yang keenam adalah convenience, yaitu fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan penjualan, tampilan, pembukaan kembali, penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Yang terakhir, tujuan daripada kemasan adalah marketing, yaitu kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Demikian anak-anak untuk pembelajaran daring pada siang hari ini. Yang saya jelaskan ada beberapa slide, ya. Kemudian materi ini belum selesai. Kita lanjut pada pertemuan daring minggu depan. Masih ada kurang lebih 5 slide lagi. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Semoga tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan kalian senantiasa mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita bisa melaksanakan tugas pembelajaran ini dengan baik. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.